Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 374 nomor 859. An Samurata bin Jundubin radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawan bil hayawan nasi'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hewan dengan hewan dengan cara nasi'ah, dicicil, dianjuk. Beli hewannya, beli sapi dengan kambing, misalkan kambing 7, sapi 1, butuh sapi, saya punya kambing 7. Kambing na teu kontan, sapi na oge teu kontan, nggak boleh. Dan ini jual beli barter seperti ini untuk sekarang tidak ada. Tapi kalaupun ada, sangat mungkin kan. Kemarin kita sudah bahas jual dulu ke uang, nanti uangnya baru dibelikan sapi gitu. Atau dijual dulu sapinya ke uang, nanti uangnya dibelikan kambing. Kalau nyicil uangnya boleh, tapi kalau jual beli barter nyicil nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini bagian dari syariat saja. Karena yang namanya hewan kalau tidak lunas harusnya 7, ini kambingnya 5, 2 deui, iraha 2 deui teh kambing nu mana kan nggak jelas. Kambing yang ukuran berapa kilo, kitu mah katingali tujuhanana. Daek teu gitu. Pek teh kambingna kambing anu kecil kan sangat gambling gitu. Tapi kalau uang kan nominalnya jelas. Kurang berapa lagi, kurang 5 juta lagi misalkan beli sapi, kan jelas. Meskipun nilai uang pun fluktuatif, tapi kan standar nilainya jelas untuk waktu yang lama. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabayatum, bukan tanayatum, taba, apabila kalian bertransaksi bil ainah, dengan inah, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk ngurus ternak, nunutur sapi we gitu. Waraditum bizar'i, dan kalian ridho dengan tanaman. Apa jadi dina kaca baji? Maksudnya sibuk dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum zulalan,
Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dzullan la yanzi'uhu, maaf, kehinaan yang tidak akan pernah dicabutnya, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali ke agama kalian. Ini memang dalam pembahasan jihad, meninggalkan jihad karena terlalu sibuk dengan ternak dan ladang, dudunya wae gitu, lupa dengan berjihad di jalan Allah. Tapi kemudian di sini juga disebutkan jual beli inah, menunjukkan bahwa ini sederajat dalam hal jeleknya. Bahkan para ulama sepakat haram. Kenapa haram? Karena riba. Bagaimana jual beli inah? Inah itu dari ain. Ain teh eta keneh. Itu juga. Contohnya begini. Saya menjual motor ke Kang Rizky 10 juta. Dicicil, sepakat. Udah gitu saya beli lagi kontan 8 juta. Jadi Kang Rizky harus bayar ke saya 10 juta dicicil. Saya beli kontan ke Kang Rizky 8 juta. Eta kan yang motor. Itu jual beli inah. Kenapa jual beli inah diharamkan? Karena riba. Di mana ribanya? Hakikatnya Kang Rizky pinjam ke saya 8 juta, lalu bayar 10 juta dicicil gitu. Ngan ngarah teka tingali riba, modusnya transaksi. Nah naonannya gitu, teu nanaonan di jahiliyah mah aya nu kitu. Kang Rizky untung enggak begitu. Untung dapat uang 8 juta segar, ya, kontan, dan nanti dicicil jadi 10 juta. Ya bagi para penghamba utang mah untung. Atohan nu resep utang mah diberi duit utang teh kan atoh. Kayak para pengusaha kan yang dicari itu pinjaman, ya. Yang dicari itu pinjaman. Jadi kemana-mana cari pinjaman, karena hanya dengan itu bisa lancar. Jika Jokowi lah, ya, hayang jalan tol, hayang kereta cepat, hayang IKN, kabeh nganjuk. Mentak bener dibanding zaman SBY mah tereh, zaman Jokowi teh nganjuk gitu. Zaman SBY mah kan fokus nutupan hutang lunas gitu. Ada mah terus nganyuk, yang penting cepat pembangunan, terasa buat rakyat. Nya karasa fisikna, tapi kemudian utangnya juga berdampak, ya, pada inflasi. Kemudian hadis Abu Umamah dari Nabi SAW, man syafa'a li akhihi syafa'atan, siapa yang memberikan bantuan kepada saudaranya satu bantuan. Syafaat itu bukan bantuan fisik, ya, bantuan rekomendasi. Saya misalkan mau kerja di Pemkab, minta tanda tangan dari Pak Haji, karena Pak Haji mantan pejabat. Itu syafaat. Syafaat itu kayak dari Nabi. Jadi ada rekomendasi dari Nabi kepada Allah untuk menyelamatkan orang ini. Bukan Nabi yang menyelamatkan, yang menyelamatkannya Allah, tapi rekomendasi dari Nabi. Itu syafaat. Syafaat itu orang kedua. Syafaat itu kan artinya genap.
wasyaf'i wal watr. Witir ganjil sendiri, syafaat 2. Jadi cari bantuan ke orang lain. Tapi bukan bantuan fisik, bukan bantuan uang. Rekomendasi. Ya. Saya misalkan minta rekomendasi ke Pak Camat agar dapat proyek. Nah, di mana misalkan, ya, proyek jalan atau proyek apa, atau minta rekomendasi dari Pak Haji agar ini proyek internet di RW ini saya yang masuk gitu. Jadi Pak Haji nggak pasang internet kan? Enggak, yang pasang internetnya saya. Bukan Pak Haji yang keluar, Pak Haji cuma tanda tangan. Ya. Karena ada pengaruh itu syafaat. Fa'ahdalahu hadiyatan, lalu saya ngasih hadiah ke Pak Haji. Faqabilaha, ditampi ku Pak Haji teh. Faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Maka sungguh itu telah membuka satu pintu yang besar dari pintu riba. Kenapa riba? Karena hakikatnya ada kelebihan dari bantuan. Nggak bisa nyebut sukarela, nggak bisa. Ini yang namanya hari ini gratifikasi, suap menyuap. Awalnya sukarela. Sejarah korupsi itu begitu kan? Mobil patroli polisi di Amerika patroli kukurilingan. Di satu malam disuguhan donat, ya, Pepsi, ya, atau mangkal di dia. Maka setiap patroli teh ngajakeun mangkal di sana. Kesinanya mangkal di dinya tara patroli. Kalau ingin patroli polisi patroli ke sana, orang sananya kudu nyiapkeun opieun. Begitu kan? Korupsi itu awalnya begitu. Karena hadiah, karena pemberian. Akibat nama polisi moal jalan lamun eueuh leuleur. Salah siapa? Salah polisi, salah rakyat. Dua nana. Saya datang ke Polsek Bakan Ciparai, bae bejakeun lah tenan naon. WBK, ya, wilayah bebas korupsi, ngejeblag. Zaman no kamari, zaman no Mendagri Tito, ketika saya hilang KTP, bikin surat kehilangan KTP dan ATM, SIM, AKB, ya udah, saya mau pulang. Itu ada si Inci, baik sebutkeun si Inci, bikin, iya Pak Polisi, ente tuh Ci itu, baik mau mere. Oh nya tuh nuhun gitu. Hareupeun urang meureun eraeun nya katingalieun. Geus ka tukang sakuat balik. Tuh ieu mere bae ikhlas. Si Inci apal ikhlas. Udah tahu itu WBK ngajeblagnya. Itu bukan untuk polisi saja, termasuk buat saya rakyat. Tong sok muka pantau korupsi. Ya dibuka ku urang ku rakyatna. Atuh polisi teh ngagemblang deui muka gitu. Kenapa kalau minta bantuan ke polisi kudu leuleur heula? Ya itu. Jadi riba kan? Mereka sudah dapat gaji, kita yang membayar mereka lewat pajak, tapi harus ada kelebihan. Ketika saya menguruskan satu kasus pelanggaran asusila di satu pesantren, yang jelas bukan pesantren saya ditelepon ku pihak petinggi sekolah, kedua ku pengacara, Ustad garudana sabaraha, henteu teu nyiapkeun dana sabaraha, memang naon? Kan itu tugas jaksa, itu tugas polisi. Mereka dibayar oleh uang kita. Nyaang Ustad cenah wadana mah hese 3 tahun. Lapor 2019, dihukumnya kemarin putusan 2022 3 tahun. Itu di perjalanan itu ditelepon, ya cenah
polisi ngajak makan di PVJ Paris Van Java Sukajadi. Hayu kela cenah Ustad terang teu maksudna makannya hayu dan koordinasi sanes cenah Ustad maksudna mah ieu kieu mental leur cenah moal atuh cenah polosenya urang mah usnudon moal Ustad moal lami deui Ustad bae lilau ge sampai orang tua wah berapa Ustad cenah teh kumaha da urang mah make leuleur kudu make leuleur kajian bedog doraka hayangnya udah laporkan ke propam si Ferdi Sambo atasan ke propam Jawa Barat maju deui gitu laporkan ke P2 TKI gitulahnya anu lembaga perlindungan anak dan perempuan maju deui saeutik-saeutik we gitu tekan jaksanya hese sampai pernah genep bulan urang diantep yang nyaho sampai 1 tahun ti lebaran ka lebaran masih ingat saya cenah kumaha teh nya urang mah kieu geus kumaha unggal datang lagi diproses maksudna mah minta leuleur alasan polisi ini banyak kasus gitu teuing urang teu apal padahal kalau banyak kasus kan jelas ya kapan maju gitu. Ternyata banyak kasus yang baru juga yang lebih tereh ti urang ya kuduna urang teu heula gitu. Itu karena ini budaya syafaat dikasih upah gratifikasi ya. Nya gratifikasi ka marbot masjid mah teu naon atuh. Da marbot masjid mah nya moal aya nu punten WMR ya. Atau sejahtera teu naon ke orang-orang yang memang di bawah standar. Tapi kalau ke Masjidil Haram itu jelas Pak ngajeblag tah dina videotron pakai bahasa Arab tengah lalarti jigana teh jamaah haji teh jamaah umroh teh jangan ngasih apapun aya gambaran ke petugas kebersihan. Nah sasabuan sok cara ricing kada rieu ningali ka urang hayang dibere terusnya banyak mere tah itu teh udah jelas mereka sudah cukup lah gitu ya cukup di ukuran urang mah gitu. Nah itu yang begitu baban aziman riba dan terasanya hari ini saya setiap kali bagi rapot tapi tahun ajaran baru kan ada orang tua santri yang baru tahu kultur pesantren dari sejak awal tahun 2019 saya share tulisan saya hadiah itu riba hadiah itu suap. Bapak ibu yang mau ngasih hadiah jangan ke wali kelas bari heureuy rugi wali kelas we nu meunang aya mudir henteu. Yang berjasa di pesantren bukan wali kelas saja apalagi tingkat sanawiyah muallimin mah dan ngajarna wali kelas teh juga di SD. Petugas kebersihan berjasa, keamanan berjasa. Yang mau bawa hadiah bawa ke TU. Maka dibawa di TU semua, termasuk wali kelas yang nerima bawa ke TU. Itu milik pesantren. Yang nanti saya menentukan ya ke kepala TU sok bagikeun rata. Ustaz cenah ieu mah acuk jang ustazah panggil ye bari dipeser cenah ustad ageung teuing di abdi sok ceteu istri saha ieu nu dek meser sabaraha ustad tinggal di lajada sabaraha setengahna we bae 300 150 sok uangnya buat kas pesantren. Semua yang lebih-lebih itu jangan ke perorangan masuk ke pesantren boleh kue ke pesantren dibagikan atau nutupan kas pesantren matara pernah surplus minus wae. Ada yang ngasih gelang sabaraha eta tingali di Shopee di Lazada 200 ribuan Ustad sobae cete setengahna we. Gelang udah saya dibagi-bagina. Gitu mah buah
makanan bolu babari kereutan ai gelang udah saya tuh aya ngasih gelang 2 da wali kelasnya perempuan kadekeun sok peser sakitu itu untuk menghentikan budaya hadiah. Nanti jadi sistem terasa oleh istri saya di satu pendidikan lah, yang jelas bukan pendidikan kami. Sebelum saya bikin buka lembaga pendidikan dan teman-teman, cenah niri jabu orang tebayaran, jabu nggak bagi rapot mikiran hadiah jang guru cenah gitu. Nya cenah ibu mah leung boga itu cenah lain. Amok-amokan mah hadiah naon, udunana sakitu. Jadi kudu udunan deui. Itu kan riba itu. Ada kelebihan. Sama guru saya ketika saya beres S3 10 tahun yang lalu nanya, "Rip cenah beak sabaraha?" Abdi saya cetak penelitian saya 20 juta. Sidang itu ya 10 juta 30 lah gitu. Nama cenah bimbingan ka saurang ustad nawae sampai ka 60 juta ka profesor cenah ustad. Nah, nya cenah store. Nanti saminggu ditanya acan, sabulan ditanya acan, 3 bulan ditanya acan. Di bejaan cenah ku babaturan dosen atuh cenah bari bawa leuleur gitu. Da cenah anak teh tukang hayam mau bakakak we langsung dipariksa teh harita keneh. Itu akibatnya jadi ada riba. Ya udah bayar kuliah, nu kadua kudu mawa leuleur. Kalau nggak ada pelicin, jadi pariksa. Jadi si profesor itu mariksa teh kumaha leuleur. Alasannya ini mah perhatian. Jadi yang nggak bawa pelicin itu nggak perhatian, padahal sudah bayar sama. Ada Profesor Duwin, ya guru saya. Kuliah di Unpad beliau eureun pindah ke UIN. Kenapa? Teh Ustaz, saya manggilnya Ustaz. Sekarang udah jadi profesor di UIN-nya. Kenapa berhenti di Unpad? Teu kuat. Jurusan sosiologi kan pejabat tunggul. Puntennya Pak Haji beliau pejabat ini. Jadi cenah miteuna mah, Prof, udahlah cenah. Kuliah di kelas jenuh, kita di sehari-hari di kantor, sekarang di kelas. Kita di restoran aja, di villa, di hotel. Jadi pertemuan kuduna 4 kalian bisa kaliguskeun dirapelkeun. Di restoran, di villa, atuh kudunan deui mahasiswa teh. Teu kuat cenah mamayar S3 na we di Unpad teh berat. Komo enak kudu aya tambahan buat perkuliahan. Itu inisiatif, tapi jadi riba. Jadi kelebihan yang harus dibayar. Kitu nyieun si moge nya gara-gara hayang tereh nya sapat pan teh. Jadi mahal, padahal sebetulnya murah. Karena mental bangsa kita mental instan. Jadi tong nyalahkeun teh polisi. Ini kalau di hadis ini tembaknya kita-kita. Karena kita-kita yang terlalu mudah memberi. Lebih terhormat tukang parkir di mall ngajeblagna tonggongna. No typing ya. Tong aya tip atau reporter Metro TV ngajeblag pan dina running text nage. Karyawan wartawan kami tidak menerima pemberian apapun. Amplop naon disebut wartawan bodrek, nggak ada. Bodrek teh lieur gitu. Maka dari itu di dalam bab riba ini dimasukkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyiyah wal murtasyiyah. Rasulullah melaknat penyuap dan yang disuap, dua anak. Seperti tadi saya tanya, itu salah polisi, salah rakyat, dua anak. Nah nggak mungkin. Polisi geus bager ngajeblag WBK, rakyat na maksa wae mere. Polisi teh atuh da ustad wae. Ai ku duit mah tergoda iman. Komo polisi gitu yang bukan ustad. Kajen rakyatna bager, polisina nu menta.
tadi teh geuning makan siang. Urang polos we sugan teh naon. Kemudian hadis berikutnya masih dari Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi SAW memerintahkannya untuk menyiapkan pasukan berkuda unta. Fanafidatil ibil kurang satu unta. Fa amaru an yakhudha ala qulaisis shadaqah. Nabi memerintahnya mengambil dari unta sedekah. Fakuntu akhudul ba'ir bil ba'iraini ila iblis sedekah. Aku mengambil satu unta diganti dengan dua unta pada unta-unta sedekah. Ini nanti ada dalam bab pinjam-minjam di bab berikutnya. Jadi pinjam dulu unta zakat, nagih zakat dulu, tapi pinjam dulu. Lalu dibayar dengan dua unta. Boleh bayar dilebihkan, boleh, asal tidak disyaratkan oleh pemberi pinjaman. Dalam riwayat lain, Nabi meminjam unta yang 2 tahun dibayar dengan unta yang 4 tahun. Nabi ada juga unta yang 4 tahun, nggak apa-apa bayar. Lebih besar membayar lebih baik. Tapi tidak boleh disyaratkan oleh pemberi pinjaman. Kalau disyaratkan oleh pemberi pinjaman riba ya. Kalau inisiatif dari kita melebihkan itu boleh. Asal nanti ada syaratnya di bab yang akan datang, tidak jadi sistem. Kalau sudah jadi sistem berarti kapaksa. Kayak tadi mahasiswa bimbingan lamun teu mere moal lancar. Yang ngurus kasus ke polisi kalau tidak ada pelicin tidak lancar. Awalnya sukarela. Tapi kalau sudah jadi sistem itu riba. Ya, jadi ini betul-betul bukan sistem, ini mah betul-betul sukarela. Ya, dan betul-betul tidak jadi tradisi. Ya, contoh pinjam ke masjid terus dileuwihan ke masjid teh naon. Ya. Dan saya nggak akan mengatakan piraku teu dileuwihan riba. Kalau saya mengatakan so atuh tah piraku ke mulangkeun teh dileuwihan riba, itu berarti saya sudah riba itu. Karena menagih hakikatnya menagih kelebihan. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muzabanah. Apa muzabanah itu? An yabi'a thamarahaitihi, menjual buah kebunnya, in kana nakhlan, kalau masih di pohon kurma, bitamrin kailan, dengan kurma yang sudah ditakar, sudah dipetik, sudah ditakar, sudah dikilo. Ari ieu can dipetik-petik acan tuh enggak boleh. Yang jelas takarannya dengan yang belum jelas takarannya enggak boleh. Harus sebanding. Wa in kana karman an yabi'ahu bizabibin kailan. Atau kalau anggur itu anggur yang bagus dijual dengan anggur kering yang sudah ada ditakar. Wa in kana zar'an an yabi'ahu bikaili tu'amin. Kalau itu makanan yang masih ada di pohonnya belum dipetik, enggak boleh dijual dengan makanan yang sudah dibungkus, dikemas. Nah, andalika kulli, beliau melarang semua itu semuanya, ya. Ini kalau langsung jual beli barter nggak boleh. Tapi kalau dijual, dibelikan dulu, dijual ke uang dulu, nanti uang dibelikan boleh. Kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu an istira'ir rutab bitamr. Nabi ditanya tentang membeli kurma basah dengan kurma kering. Faqala ayan kusurutob idza ya bisa. Kalau kurma basah itu mengering, susut tidak? Ya iya susut. Fana andalik, jangan. Ya kurma basah 1 kilo, kurma kering 1 kilo. Itu kalau sudah kering jadi susut, berarti enggak sebanding. Kan boleh jual beli kurma itu sebanding. Barter kurma ya. Kalau dijual dulu ke uang nggak jadi soal.
Ini yang kemarin mungkin bapak-bapak bingung ya, karena memang ini udah nggak ada sekarang atau sedang tidak ada. Jual beli barter kurma dengan kurma itu harus sebanding, harus sejenis. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar, Nabi SAW melarang jual beli kali bil kali, yakni adain bidain, utang dengan utang. Contoh konkretnya jual beli paket lebaran. Yang belinya ngutang kan, nyicil. Yang jualnya juga ngutang, da barangnya can aya. Dari sejak bulan Mei tahun kemarin sudah dijual, nih daging ayam segini, paketnya per bulan segini. Ayeuna hargana sakitu moal. Paket sirup ABC Kongguan harganya Mei 2022 segitu. Sekarang harganya segitu moal. Beda. Jadi hakikatnya dia menjual utang, nu meulina oge utang, gambling. Makanya banyak kasus jual beli paket lebaran teh. Apakah pedagangnya anu manyun atau pembelina anu manyun? Engko cenah janjina 10 kilo daging sapi geuning sakieu gitu. Atau tukang dagang anu manyun, aduh aing rugi euy cenah gitu. Itu karena jual beli utang dengan utang. Enggak boleh. Hari itu cenah jual beli cicil boleh. Barangnya ada, beli cicil boleh. Atau jual beli pesan, barangnya belum ada tapi dipesan, jelas ada kan? Dipesan inden uang muka dulu, uang muka kan boleh, tapi bukan berarti kemudian utang dengan utang, itu barangnya ada, cuma lagi dibuat. Ini mah barangnya belum ada. Engke ayana setahun deui. Ini paket lebaran itu. Nah, kemudian ini bab berikutnya, ini masih terkait jual beli barter. Ini saya langsung ringkas saja, karena kalau dibaca takut terlalu pusing ya. Dikecualikan kalau saya punya kebun kurma tapi ariyah. Ariyah itu kebun kurma saya, tapi saya kasihkan ke Kang Rizky pek urus. Maka yang panen kurma itu Kang Rizky. Nah, saya sebagai pemilik kebun ingin merasakan kurma yang baru panen. Saya beli dengan kurma yang saya miliki. Itu kurmanya kurma Kang Rizky karena saya pinjamkan. Ya. Kan Nabi bilang kalau kita punya kebun gak diurus, urus ku batur. Ariyah. Maka saya sebagai pemilik kebun boleh membeli kurma itu meski dengan jual beli ribawi, itu rusuh. Ya. Tapi kalau saya bukan pemilik kebun itu nggak boleh jual beli kurma kayak tadi. Yang ini kurma kering itu kurma basah. Yang ini kurmanya 1 so, yang itu 2 so. Hanya karena yang 1 so ini bagus, yang 2 so itu kurang bagus, nggak boleh. Kecuali kalau kasusnya ariyah. Dan Nabi pun banyak kebunnya yang diariyahkan. Itu rata-rata buat fakir miskin. Nya siga kieu balah. Petani yang kecil-kecil itu kebanyakan kredit macet ke bank. Kenapa? Ya karena cantang tuh untung lagi petani lagi. Jadi Nabi kalau yang di Khoibar itu kerjasama. Tapi kalau kebun-kebun kecil buat fakir miskin sok gitu. Jadi ini teladan ya, arya itu kita perhatian kepada fakir miskin. Seandainya dia mau untung-untung udahlah sok silakan ambil, tapi saya pingin ngasaan boleh gitu, ya, merasakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka sesi tanya jawab. Maaf Pak Ji. Gini Pak Ustaz, barusan kan yang dibahas masalah balik perniagaan, di mana jual beli ini Pak Ustaz tidak terlepas dari promosi. Nah, promosi di sini ada yang istilahnya promosi yang
tidak benar sama ada promosi yang jujur gitu. Sekarang misalkan saya ambil contoh promosi misalkan salah satu obat batuk lah gitu. Nah, di situ diinformasikan bahwa sekali minum langsung reda langsung sembuh. Tapi kenyataannya setelah saya minum sampai habis 1-2 botol, masih juga batuk, itu berarti apa kurang tepat lah gitu ya. Dah mulai ya Pak Haji. Terus yang kedua ada yang jujur, misalkan yang dipromosikan masalah rokok, ya. Nah di situ nikmatnya diinformasikan, resikonya juga diinformasikan. Nah ini berarti jujur gitu. Nah kira-kira menurut agama gimana? Sudah dibahas ya hadisnya dulu, man ghasya falaisa minna. Siapa yang menipu itu bukan bagian dari umat kami. Jadi masuk neraka dulu ya. Bagaimana kita promosi? Ya promosi saja, ini barang saya bagus, jangan ditambah-tambah, sekali minum langsung sembuh. Atau mungkin nanti pihak advertorialnya menyalahkan kita apa yang lebay ya. Padahal kata pihak iklannya, ya ini mah iklan aja, iklan memang begini, masa mengiklankan sesuatu tidak sembuh-sembuh. Sembuh tapi tidak ada keterangan ini 1 hari 2 hari, pokoknya mah sembuh gitu. Mungkin begitu ya. Tapi kalau jelas-jelas itu penipuan, tuh jelas ya diancamnya bukan bagian dari umat kami, itu maksudnya ke neraka dulu, tapi nanti ada syafaat pindah ke surga. Begitu Pak Haji. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih aktif, masih punya sekolah, itu nggak bisa dilepas. Banyak sekali dengan kejadian misalnya mengenai yang pegang proyek, itu banyak sekali. Kemudian juga misalnya anak sekolah mau kenaikan, ibunya udah beberapa uang untuk wali kelasnya dan sebagainya. Itu mereka juga udah tahu itu nggak tapi mereka tetap memaafkan. Kalau menurut Pak Ustaz, bagaimana promosi yang sudah akan tiap yang supaya itu dicegah Pak Ustaz. Kemudian Pak Ustaz di Pak Ustaz juga kalau misalnya mau sekolah memberikan S3 sesuai dengan apa tadi dengan uang kuliah dan sebagainya, itu kan misalnya bisa terjadi. Kita kan beliau menggunakan data yang haram dan juga diberikan kepada anak istrinya itu berarti sudah beri dasar dan sebagainya. Mungkin Pak Ustaz ada amalan khusus saat itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, yang pertama bagi yang masih aktif, resepnya fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Takut neraka lah. Jangan hanya berorientasi keuntungan dunia ya. Kenikmatan dunia itu sesaat kalau memang kenyataannya haram. Yang kedua, yang sudah kita makan dari yang haram, enaknya di Islam itu cukup tobat. Tidak ada amalan-amalan khusus, nggak ada. Asal tobat, berhenti, kata Allah, faman ja'ahu mau'idhatun birrabbih fantaha falahu ma salafa. Falahu ma salafa itu baginya yang telah lalu-lalu udah aja dilaporkan ke Allah. Falahu ma salafa wa ajruhu ila Allah. Pahalanya ada di sisi Allah. Tapi waman ada lamun balikan deui ya itu jelas ya, paulai kasabunar hum fiha khalidun. Begitu saja Pak Haji. Jadi yang sudah-sudah tinggal ditobatan. Ya termasuk tadi ya yang merokok, yang sudah-sudah ya udah. Kalau masih ya karena jujur katanya rokok. Enggak juga.
Jujurnya cuma sedikit. Ya harusnya kalau nikmatnya 1 menit, iklan menyeramkan juga 1 menit. Jadi nggak jujur Bu Haji. Itu jujurnya terpaksa ya, karena dipaksa oleh pemerintah ya. Ada lagi? Mengapa Haji? Kita punya yang kayak rugi, terus ada yang kena musibah, katakan kita bukan dompet variasi, dan itu sudah kita jadikan, akhirnya kita jadikan sistem mana Ustaz? Hadiah syafaat itu jadi masalah kalau jadi sistem yang memaksa, sehingga kalau tidak begitu kitanya rugi. Kayak tadi polisi rame kan, percuma lapor polisi. Ya. Jadi kalau kita tidak pakai pelicin, kitanya yang rugi ya. Kalau yang kedua terkaitnya jabatan, pengaruh. Kalau tadi Pak Haji tanyanya kasus guru yang mau berhenti dari tugasnya, mau pensiun, sudah nggak ada pengaruh lagi. Dan yang tidak ngasih tidak dizolimi ya, jadi boleh. Termasuk yang sakit ya, kalau tidak ngasih kan tidak terzolimi ya. Kita yang tidak ngasihnya itu sukarela ya. Dan syaratnya tidak mengikat saja, kan sumbangan yang halal itu yang tidak mengikat. Ini yang sampai mengikat tuh nggak boleh. Makanya saya pun, di saya namanya IOS, Ikatan Orang Tua Santri. Saya wanti-wanti dari sejak awal jangan ada sumbangan yang mengikat. Orang tua teh kebayaran lagi seberat, apalagi dibebani iuran tambahan, jangan. Kalau mau sukarela silakan ya, untuk membantu program pesantren, program yang tadi ya, orang tua yang sakit dan sebagainya, silakan. Tapi tidak mengikat, tidak mengesankan bahwa kalau yang tidak bayar berarti anu-anu di pojokan, jangan. Kalau begitu jadi sistem riba nanti. Kalau tidak bayar lebih kan, riba itu kan kelebihan. Jadi dianggapnya dimarginalkan, di pojokan tuh nggak boleh. Itu berarti memaksa riba. Yang lain cukup? Ya baik, terima kasih. Insya Allah nanti kita sambung dengan bab jual beli buah-buahan yang belum matang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.